Gadis ini menemui lagi dokter yang dia percaya. Sayangnya sang dokter bilang si jabang bayi ini masih hidup. Dokter ini menyayangkan keputusannya pergi ke dokter kandungan lain yang memberi obat itu. Obat yang ternyata malah bikin si jabang bayi semakin kuat. Dalam hati Bianca sangat kesal dengan dokter kandungan yang memberinya obat tersebut. Bianca berpikir mungkin Maxim dapat membantunya mencari jalan keluar. Jadi dia mendatangi Maxim di luar kota. Maxim pun kaget ketika mendengar bahwa percobaan aborsi Bianca gagal. Pria ini tidak bisa memberinya solusi. Ya karena dia cuma pria tak berguna. Maxim malah mengajak Bianca healing di pantai. Bianca nggak habis pikir dengan tingkahnya. Dia pun secara tidak langsung mengancam akan menghanyutkan diri dengan berenang di arus yang sedang tinggi. Maxim pun mengejarnya. Malamnya Bianca adu bacot dengan Maxim yang otaknya cuma segede biji salak itu. Bianca pun pengen solusi, tapi Maxim gak mau banyak mikir. Akhirnya Bianca memilih pergi dari tempat Maxim. Di sekolah Bianca menjadi sering gak fokus. Dia biasanya menjawab pertanyaan Pak Guru. Sekarang menjadi tidak ada bedanya dengan anak yang sepanjang kelas kerjaannya cuma ngupil. Sekarang umur kehamilannya udah mencapai 10 minggu. Seperti janjinya, Jem membantu Bianca. Dia mempertemukan Bianca dengan Letitia, gadis yang pernah menggugurkan juga. Letitia bilang kalau dia dibantu oleh seorang ibu-ibu profesional bernama Madame Riviere. Menggugurkan di tempat ibu itu sih aman, tapi selalu ada resiko masuk rumah sakit dan biayanya sangat mahal, sekitar 400 francs. Bianca harus putar otak untuk mencari duit sebanyak itu. Akhirnya Bianca pun menjual barang-barang berharganya termasuk novel favorit dan kalung emasnya. Dia menjual itu sendirian karena Brigitte dan Helen menjauhi dirinya sekarang. Setelah itu Bianca menghubungi teman Madame Riviere untuk memastikan alamat dan waktu gugurinnya. Malamnya Bianca pun minum-minum kuku bima lagi bersama pemuda ekskul pemadam kebakaran tempo hari. Melihat Bianca yang kelihatan sedang bersedih, cowok itu pun mengajak Bianca ke suatu tempat untuk kembali bermesraan. Bianca memang butuh kehangatan malam itu. Setelah berhubungan mesra, Helen tiba-tiba masuk ke kamarnya dan Helen mengatakan kalau dirinya pernah pacaran sama om-om dan berhubungan mesra dimanapun mereka bisa. Karena itu dia bisa merasakan apa yang dirasakan Bianca. Helen mendukung penuh apapun pilihan yang akan dipilih Bianca. Bianca pun mengunjungi orang tuanya lagi. Dia pura-pura terlihat bahagia padahal jantungnya lagi dak-dik-dik-dor. Entah apa yang merasukinya, tiba-tiba Bianca memeluk ibunya dan sang ibu pun seperti bisa merasakan perasaan sedih terhadap anaknya itu. Dia cuma bisa diam melihat anaknya. Bianca pun akhirnya pergi ke tempat pengguguran. Dia ke sana sendirian. Tempat itu ada di sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Madame Riviere mempersilahkan dia masuk. Bianca langsung ditanya beberapa hal untuk membantu proses penggugurannya. Dia juga langsung bayar 400 francs secara tunai karena nggak bisa GoPay. Setelah itu Bianca disuruh membuka kakinya oleh Madame Riviere. Madame pun menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu dia langsung memulai prosesnya. Mau tahu kelanjutannya? Please saksikan next part.